Ada orang yang menurut saya lucu banget. Dia berdoa setiap hari, ya Tuhan, saya mau jadi kaya, buat saya jadi orang kaya. Dia percaya banget sama Tuhan, dia punya iman yang bener-bener skornya 100 dari 100, sangat beriman kepada Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan adalah yang menciptakan segalanya, Tuhanlah yang membuat segalanya terjadi, Tuhanlah yang membuat segalanya tidak terjadi. Pokoknya semua itu adalah karunia pemberian dari Tuhan. Orang ini sangat hebat sekali, berdoanya sangat ketat sekali, ibadahnya selalu meminta kepada Tuhan supaya dirinya menjadi orang kaya. Dan dia pun berjanji, kalau dia jadi orang kaya, dia akan banyak menyumbang, dia akan membantu orang yang membutuhkan, dan dia juga akan membangun banyak tempat ibadah, dan dia akan membuat seluruh keluarganya, seluruh masyarakat lingkungannya juga mendapatkan rejeki. Dia mau membagikan rejekinya kepada orang-orang susah di sekitarnya, orang yang sangat baik, orang yang ingin membantu. Yang dia inginkan cuma satu. Sekarang dia miskin, dia mau jadi orang kaya. Lalu kemudian suatu hari Indonesia mengalami gonjang-ganjing ekonomi. Ekonominya gonjang-ganjing, harga pasar saham semuanya jadi nggak jelas, saham rontok, merah di mana-mana, IHSG pun merah. Lalu kemudian orang-orang lain melihat IHSG merah, melihat ini adalah sebagai sebuah peluang, diserok sahamnya di bawah. Oh, sahamnya lagi murah, mereka beli, dan ketika harganya kembali rebound, mereka jadi kaya. Tapi tidak dengan orang ini. Si orang ini yang tadinya baik berdoa ingin memohon kepada Tuhan supaya jadi kaya, apa yang dilakukan? Dia protes kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya ingin jadi kaya. Kenapa ekonomi malah dibuat kacau? Kenapa pemerintah tidak melakukan apapun? Kenapa perang dagang dibiarkan terjadi? Padahal orang-orang lain yang ketika ngelihat IHSG merah, ketika ngelihat saham-saham pada rontok, mereka pada nyerok, pada beli di harga murah. Mereka tahu, wah Ferrari dijual harga Innova nih, ya udah beli deh yang banyak Ferrarinya. Begitu harganya balik, kok mereka punya Ferrari beneran. Tapi bagi orang-orang yang nggak bisa melihat peluang, yang mereka lihat adalah masalah. Makanya kemarin saya lihat ada yang posting keren banget di Instagram. Dia mengatakan gini, teman saya, dia mengatakan ketika IHSG merah, ada dua orang nih, ada dua kelompok nih. Pertama, orang yang maki-maki presiden, kedua orang yang nyerok. Orang yang maki-maki presiden pengen kaya, orang yang nyerok jadi kaya. Kamu maksud yang mana? Ketika misalnya ada sebuah peluang datang, kan Tuhan nggak mungkin tiba-tiba muncul, hai ini uang buatmu. Kan nggak gitu cara kerjanya. Tuhan itu memberikan apa? Peluang buat kita. Dikasih peluang. Ingat loh, dapat peluang itu perlu hoki juga loh. Saya punya prinsip, sukses adalah ketika peluang ketemu dengan persiapan. Persiapan tuh kita yang bikin, kita yang menyiapkan diri kita, supaya ketika peluang itu lewat, kita udah siap, kita tinggal naik. Analoginya kayak gini deh, kayak kamu main surfing deh. Surfing tau ya, main surfing yang kamu naik ke atas ombak, di atas papan, berdiri, keren banget itu. Nah, percuma ombaknya bagus, ombaknya banyak, ombaknya ideal banget buat surfing, tapi kalau kamu nggak bisa main surfing, kayak saya nggak bisa main surfing. Mau ombak bagus kayak apapun, mau saya ke Bali, ke pantai yang ombaknya bule-bule pada main surfing di sana, ya saya nggak akan bisa. Kenapa? Karena saya tidak mempersiapkan diri saya untuk bisa main surfing. Sama seperti orang-orang yang ketika udah dapat peluang di depan mata, mereka nggak ambil. Kenapa ya? Karena mereka nggak siap. Nggak siap tuh bisa macam-macam loh. Bisa satu misalnya, nggak bisa ngelihat aja. Mereka nggak siap karena mereka nggak ngelihat peluang aja. Mereka nggak bisa ngambil peluang karena mereka nggak ngerti gimana cara ngelihat peluang. Beberapa waktu yang lalu, oke, lebih jauh lagi. Beberapa tahun yang lalu ketika pandemi COVID, harga saham tuh aduh, itu enak banget buat panen. Oh, saya panen besar pada di sana. Saya lihat harga apa saham Bank Mandiri, Bank BCA. Wah, pada
pada gila-gilaan turunnya, tapi saya tahu ini kan barang-barang bagus, ini kan perusahaan-perusahaan yang sehat keuangannya. Ya saya beli, harganya murah banget, turunnya sampai 50-60%. Jadi ketika kembali, cuan saya berapa? 100%. 100% cuan saya, nggak ngapa-ngapain, itu passive income. Kok bisa kayak gitu ya? Karena saya ngerti cara ngelihat peluang. Orang miskin itu menurut saya ada 3 penyebab. 3 penyebab orang miskin. Yang pertama adalah karena nggak ngerti, nggak punya informasi. Karena ya nggak punya knowledge-nya, nggak punya pengetahuannya, nggak punya skill-nya. Nah, orang-orang kayak gini, cara ngobatinnya gampang, cara bantunya gampang, kasih skill-nya, kasih informasinya. Mereka udah ngerti, oh begini cara ngeliat peluang ya. Oke, begitu peluang datang, mereka ambil, mereka sukses. Sesimpel itu. Yang kedua, orang yang males. Udah dikasih tahu, nggak mau ngerjain karena ntar besok deh, ntar besok, nunda-nunda. Yang kayak gini, cara ngobatinnya gimana? Harus ganti circle. Kalau dia punya circle orang-orang yang kerja keras, kerja cerdas, orang-orang yang on time, orang-orang yang terus bergerak mencari peluang bekerja, networking segala macamnya, dia akan ngerasa, waduh kok gue nggak maju sendiri ya, oke deh gue ikutan deh. Orang males, ganti circle. Orang males, cari coach bisnis, cari mentor, mereka lah yang akan memberi semangat. Yang paling susah, orang yang ketiga, orang yang arogan, sok pinter, sok udah jago. Dikasih tahu peluang, mikirnya apa? Emang lu sendiri udah kaya, lu siapa? Nah, arogan itu. Atau nggak, lihat contoh yang kedua, orang arogan. Dikasih peluang, mikirnya apa? Kan, ujung-ujungnya jualan kan? Nah, itu namanya manusia arogan. Manusia arogan karena dirinya udah paling pintar. Ketika dia masih miskin, dia mikirnya apa? Pemerintahnya salah. Yang salah Donald Trump disalahin, Elon Musk disalahin, teman-temannya, bapak ibunya disalahin, elit global disalahin. Yang nggak salah siapa ya? Dirinya sendiri karena dia arogan. Nah, itu ciri-ciri orang arogan. Kalau mau lihat orang arogan, gampang, lihat aja ntar di komen-komen di video YouTube channel ini. Lihat aja, yang komennya misalnya, emang kamu sendiri udah kaya. Nah itu. Yang kedua komennya, tuh ujung-ujungnya jualan. Yang ketiga komennya misalnya, wah ini mah anti pemerintah, ini mah buzzer. Ya kayak gitu-gitu tuh. Itu yang arogan. Nah kamu termasuk yang mana? Kalau kamu merasa bahwa sekarang hidupmu masih gini-gini aja, belum mencapai kepuasan finansial yang kamu inginkan, mungkin 1 dari 3 ini, atau malah 3-tiganya, coba cek. Kamu tahu nggak gimana caranya ngelihat peluang? Yang kedua, kalau ada peluang datang, mau ambil atau besok-besok? Yang ketiga, kalau ada peluang datang, jangan-jangan kamu malah mikir, ini orangnya udah kaya belum nih? Kamu yang mana? Nah, cara ngeliat peluang gampang. Ketika ada krisis, itulah peluang. Orang-orang yang ketika krisis, nyalain pemerintah, nyalain presiden, nah itu yang orang arogan tuh. Orang sok pinter, sok hebat, nyalain orang aja bisanya. Tapi orang yang sukses, ketika ada krisis di luar, mereka akan kelihatan panik supaya simpatik. Aduh, iya nih lagi susah nih. Tapi dalam hatinya mereka tahu, wah ini peluang jadi kaya nih. Saya punya teman-teman, ketika harga kripto lagi turun, oh mereka serok, mereka habisin, mereka ambil banyak, mereka invest banyak. Ketika harga, jadi kan banyak banget tuh influencer kripto kan, wah ini adalah akhir dari kripto ini, wah begitu info-info itu keluar, harga kripto turun, mereka ambil karena mereka ngerti ngeliat peluang. Ada juga teman-teman saya yang ketika wah ini IHSG turun, wah ini perang dagang, wah ini lagi gonjang-ganjing, asing lagi pergi dari Indonesia, harga saham turun, IHSG merah, oh dia borong semua. Dia bener-bener all in banget karena dia ngerti gimana cara ngelihat peluang di dunia saham. Kalau saya dengan circle A1 saya, karena kita pemain properti, kita ngerti bener gimana cara ngelihat pasar properti. Ketika ada berita misalnya mengatakan, wah sekarang daya beli masyarakat menurun, wah sekarang ini ekonomi menurun, banyak masyarakat yang menengah yang kesulitan segala macam, wah kita tahu, oh ini peluang buat beli properti. Karena pasti banyak banget deal-deal properti yang bener-bener di luar nalar, di luar nurul. Banyak banget deal-deal properti yang nggak ngotak. Saya banyak banget, saya sama circle saya dalam 1 bulan kita bisa beli 2-3 properti sekarang.
Banyak banget properti-properti yang kita bisa beli yang bener-bener dealnya mantep banget. Saya ntar lagi mau akad satu properti, bayangin nih, satu properti di daerah Jakarta Selatan. Ini yang dealnya mantep banget. Pertama, saya cuma tanda jadi 5 juta buat ngejaga unitnya biar nggak dijual ke orang lain. Saya kunci 5 juta. Oke? Wah, 5 juta pakai modal dong. Tunggu. Begitu akad, saya dapat uang cash keras 220 juta. Bayangin. Begitu akad, rumah jadi punya saya dapat 220 juta. Jadi yang 5 jutanya balik tanpa modal, malah dapat duit. Lalu kemudian yang paling kerennya lagi, cicilan KPR saya, cicilannya itu hanya 2 juta per bulan. Spek rumahnya bagaimana? Apakah ini rumah subsidi? Tentu saja tidak. Rumah 2 lantai 3 kamar tidur. Kita akan bikin kolam renangnya, kita akan jadiin villa. Keren apa? Keren banget. Dan deal-deal seperti ini hanya muncul ketika apa? Ketika market lagi jelek. Ketika market lagi bagus, semua tentram damai sentosa, semua makmur kaya raya, mana ada deal-deal kayak gini. Yang ada harga dinaikin. Harga properti yang masih 1 miliar dijual 10 miliar. Kenapa? Karena semua orang punya duit. Tapi ketika dunia lagi gonjang-ganjing, inilah saatnya beli. Inilah saatnya kita mencari barang-barang murah. Makanya saya pernah bilang di video sebelumnya. Saya pernah bilang, ketika ekonomi lagi gonjang-ganjing, saya punya 2 sisi nih. Sisi pertama saya adalah sisi kapitalis saya yang mengatakan, oke, makin gonjang-ganjing makin bagus nih, barang murah makin banyak nih. Makin seneng. Tapi sisi kemanusiaan saya ingin membantu. Ingin ngasih tau, ini loh peluang, ini loh peluang, ini loh peluang. Nah, tahu nggak komentarnya apa? Wah, ini orang munafik nih, ini orang munafik. Katanya sekarang gonjang-ganjing, tapi dia malah katanya mau bantu, tapi dia malah mengambil keuntungan. Loh, saya kan kasih tahu, saya punya 2 sisi. Sisi kapitalis saya, sisi pengusaha, entrepreneur, investor saya mengatakan inilah peluang. Sisi kemanusiaan saya ingin membagikan peluang ini kepada orang banyak. Ya lihat aja komentar-komentarnya seperti apa. Saya sih nggak peduli. Saya nggak peduli. Saya tetap share. Kenapa? Karena saya care. Tapi saya tetap mengambil keuntungan karena ya kalau bukan saya yang ngambil akan ambil orang lain, yang mendingan saya ngambil dong. Kan seperti itu aja, sesimpel itu aja. Ketika IHSG lagi turun, ketika saham lagi merah darah membara, antara yang ngambil orang lain atau kamu, gitu aja. Kamu mau ngambil nggak? Kalau kamu nggak ngambil, ya dia ambil orang lain. Tahu dari mana orang lain ngambil, harganya balik lagi kok, naik lagi, kan artinya dibeli lagi tuh sahamnya, diborong lagi. Ada yang borong, ya bukan kamu aja kebetulan. Sesimpel itu permainannya. Nah, ada lagi nih yang komen, Pak Gede, saya tuh sebenarnya pengen banget ngambil peluang, saya pengen banget belajar investasi, tapi saya nggak punya uang. Bagaimana caranya saya bisa mengambil properti, beli saham, beli kripto, beli emas, beli reksadana, beli obligasi kalau saya nggak punya uang? Jawabannya simpel, kamu harus punya uang dulu. Cari uang dulu. Bahkan beli properti yang tanpa uang pun, saya tadi beli tanpa modal. Saya cuma tanda jadi 5 juta, begitu akad saya dapat 200 juta. Nggak pakai modal sebetulnya. Tapi saya mempunyai rekening yang sangat bankable. Properti nggak perlu banyak uang, tapi properti kamu harus bankable. Karena bank mau ngasih uangnya buat orang-orang yang bisa menunjukkan, membuktikan kalau mereka bisa bayar cicilannya, gitu aja. Saya menunjukkan diri saya bisa, saya menunjukkan kredit saya bagus, pembayaran saya on time, ya bank dengan senang hati ngasih saya uang. Makanya saya bisa ngambil tuh deal-deal yang bagus-bagus banget. Nah, buat kamu yang sekarang belum punya uang, belum punya modal, belum punya cash flow yang bagus, saran saya apa? Jangan cuma fokus kepada satu sumber income, jangan cuma fokus kepada gajimu aja. Bikin beberapa sumber income, kalau perlu sumber passive income. Nah, yang sering saya ulangi di video-video saya sebelumnya adalah salah satu cara yang paling gampang buat kamu yang nggak punya modal adalah kamu bikin aset yang bekerja menghasilkan income buat kamu. Kamu bangun bisnis online yang bisa bekerja tanpa kamu. Kamu bikin bisnis online yang bisa bekerja secara autopilot, secara otomatis. Contohnya gini, bayangin deh, sekarang ini udah enak banget. Sekarang ini udah enak banget. Ada satu platform yang namanya TikTok, yang mana 99% penggunanya itu hanya scroll-scroll. Kalau cowok ngeliat cewek-cewek, kalau cewek ngeliat cowok-cowok, mungkin saya nggak tahu. Scroll-scroll, habis itu ya udah selesai. Mereka bisa scroll 2, 3, 4, 5 jam dan mereka mendapatkan kesenangan. Saya nggak ngerti senangnya apa.
Tapi ada 1% orang yang menggunakan TikTok dan mereka bisa menghasilkan uang bahkan sampai miliaran per bulan. Dan saya pernah ketemu sama orangnya. Dan saya pernah ketemu dengan beberapa orang, nggak cuma 1, nggak cuma 2, nggak cuma 10. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang, lebih dari 10, yang menghasilkan lebih dari 100 juta per bulan dari TikTok affiliate. Mereka bangun bisnisnya dari nol tanpa modal. Affiliate tuh nggak pakai modal ya, sekali lagi ya. Mereka bangun bisnis tanpa modal dan sekarang mereka bisa menghasilkan dari konten-konten mereka yang udah mereka posting di TikTok itu ratusan juta per bulan. Bayangin, ratusan juta. Bikin akun TikTok sekali lagi gratis. Daftar jadi akun jadi akun seller gratis yang bisa munculin keranjang kuning itu gratis. Cari barang yang mau diafiliatin gratis. Bikin kontennya gratis, uploadnya gratis, nunggunya pun gratis. Orang yang arogan akan mengatakan kata siapa gratis. Nguploadnya kan pakai data. Nah, itulah levelnya di sana. Tapi orang yang punya otak, yang mau mikir, mereka akan mengatakan, oke, ini peluang bagus banget. At least dicoba. Sekali lagi, at least dicoba. Nah, buat kamu yang masih bingung mulai dari mana, saran saya mulai dari market. Cari dulu marketnya mau siapa. Saya asumsikan kamu udah punya akun TikTok ya. Kamu udah punya akun TikTok dan kamu mau mulai. Kamu cari dulu marketnya siapa. Kamu cari barangnya. Yang bagus itu seperti apa. Gimana cara ngeliat barang yang bagus? Ya gampang, lihat aja yang barangnya laku, yang reviewnya bagus. Gitu aja. Lalu kemudian cari yang ngasih komisi tinggi. Udah sesimpel itu. Siapa yang butuh barangnya, cari yang kasih komisi tinggi. Sesimpel itu, kamu tinggal bikin kontennya. Nah, kalau kamu masih bingung, kamu masih pemula, kamu masih dari awal banget, dan kamu ingin mulai sekarang juga, kamu mau belajar dari nol, saya sarankan kamu baca dari buku ini. Scroll Like Cuan. Gimana caranya mengubah media sosial menjadi mesin income. Di sini diajarin, clear banget, jelas banget, dan lengkap banget. Ini bukunya lumayan tebel, sekitar 250 halaman, jadi sangat detail sekali. Ini mengajarkan mulainya dari mana dan apa langkah awalnya. Jadi untuk pemula ini bagus banget. Bahkan buat yang udah mulai mau naik kelas jadi advance, ini buku juga bagus banget. Karena di sini diajarin gimana caranya bikin lead magnet, bikin orang jadi mau beli sama kamu. Gimana caranya bikin konten yang menjual, konten marketing. Di sini juga diajarin apa-apa saja. Contoh call to action. Call to action tuh apa aja, bikin orang mau ngeklik tuh apa aja. Di sini semuanya ada. Call to actionnya semuanya lengkap. Kita siapin ada 100 call to action. Bahkan sampai menjawab keraguan customer. Wah, kok harganya mahal ya? Saya tanya istri atau suami dulu. Saya pikir-pikir dulu. Saya takutnya gaptek. Semuanya ada di buku ini. Oke? Kalau kamu mau beli bukunya, nanti ada linknya di bawah. Dan khusus selama masa pre-order, kamu juga akan dapat akses ke e-booknya. Tapi terbatas, kuotanya hanya untuk 50 orang. Sekali lagi, hanya untuk 50 orang akan dapat versi e-booknya juga. Saya nggak mau ngasih e-book terlalu banyak karena berisiko dengan pembajakan dan segala macamnya. Jadi hanya untuk 50 orang saya akan kasih kuota itu untuk 50 orang yang pertama pre-order. Nanti linknya ada di bawah. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.